Udara terasa berat, penuh dengan debu dan keputusasaan. Setiap tarikan napas membawa partikel-partikel kecil yang mengingatkan akan masa lalu yang lebih baik, yang kini hanya tinggal kenangan. Matahari memanggang tanpa ampun di kota kecil itu. Panasnya membakar kulit dan mengeringkan tanah, meninggalkan retakan-retakan yang mencerminkan hati penduduknya yang patah. Sebuah sudut terlupakan di Amerika Latin, hilang ditelan waktu dan kemajuan. Kota ini pernah menjadi pusat kehidupan, namun kini hanya bayangan dari kejayaannya yang dulu. Jalan-jalannya adalah labirin pengap dari bangunan-bangunan runtuh dan mimpi-mimpi yang hancur. Setiap sudut menyimpan cerita tentang harapan yang pupus dan janji-janji yang tak pernah terpenuhi. Kemiskinan mencengkram penduduknya seperti kain kafan yang menyesakkan. Mereka berjuang setiap hari, mencoba bertahan di tengah kondisi yang semakin memburuk. Kota itu adalah wadah peleburan harapan yang hancur. Setiap langkah di jalanan berdebu ini adalah pengingat akan mimpi-mimpi yang telah terkubur. Para pengungsi dari negara-negara yang dilanda perang berbau dengan penduduk setempat yang kecewa. Mereka membawa cerita-cerita tentang penderitaan yang tak terbayangkan, menambah lapisan kesedihan di kota ini. Semua mencari jalan keluar, secercah harapan dalam kegelapan yang mencekik. Namun, harapan itu tampak seperti bintang yang jauh, sulit dijangkau dan hampir mustahil untuk digapai. Tapi kesempatan, seperti hujan yang jarang turun, tampaknya lenyap sebelum bisa memuaskan dahaga mereka akan kehidupan yang lebih baik. Tanah yang kering dan tandus adalah cerminan dari jiwa-jiwa yang haus akan perubahan. Hari-hari berlalu dengan suram, siklus tanpa akhir dari kerja keras dan keputusasaan. Setiap pagi membawa tantangan baru, namun hasilnya tetap sama, perjuangan yang tak pernah usai. Malam-malam hanya menawarkan sedikit jeda, dihantui oleh rasa lapar yang menggerogoti dan sengatan pahit dari mimpi-mimpi yang tak terpenuhi. Kegelapan malam menambah beban pada hati yang sudah lelah. Kota itu adalah penjara kemiskinan, dan penduduknya terjebak. Semangat mereka perlahan hancur di bawah beban keadaan mereka. Setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan hidup, dengan sedikit harapan untuk masa depan yang lebih baik. Ini adalah tempat di mana harapan mati, perlahan dan menyakitkan. Setiap harapan yang muncul segera dihancurkan oleh kenyataan yang kejam. Itu adalah tempat di mana satu-satunya jalan keluar tampaknya adalah kematian itu sendiri. Malaikat maut yang mengintai dalam bayangan, menunggu untuk mengambil korbannya. Kematian menjadi pelarian terakhir dari penderitaan yang tak berujung. Kota itu adalah pengingat nyata akan kenyataan hidup yang brutal di pinggiran, sebuah bukti kekuatan putus asa yang abadi. Sudut kota ini adalah saksi bisu dari perjuangan dan penderitaan yang tak kekal. Di antara penduduk kota itu ada 4 pria, masing-masing adalah potret keputusasaan, masing-masing berpegang pada harapan rapuh akan hari esok yang lebih baik. Mereka adalah Mario, Joe, Luigi, dan Bimba. 4 jiwa yang terperangkap dalam lingkaran nasib yang kejam. Ada Mario, seorang sinis yang keras dengan masa lalu yang misterius. Matanya mencerminkan kekecewaan seumur hidup. Dia adalah pria yang telah melihat terlalu banyak, merasakan terlalu banyak, dan sekarang hanya ingin melupakan. Dia datang ke kota ini untuk mencari anonimitas, berharap untuk melarikan diri dari hantu-hantu masa lalunya. Setiap langkahnya di jalanan yang gelap adalah upaya untuk menghapus jejak-jejak kenangan yang menghantuinya. Joe, seorang Prancis dengan sifat gugup, dihantui oleh kegagalan yang berbisik seperti iblis di telinganya. Setiap malam dia terjaga, mendengarkan suara-suara yang mengingatkannya pada kesalahan-kesalahan yang telah dia buat. Dia adalah orang asing, terombang-ambing di negeri asing, berpegang pada harapan bahwa kali ini segalanya akan berbeda. Namun setiap hari yang berlalu, harapan itu semakin pudar. Matanya melirik gugup, mengkhianati jiwa yang tidak siap menghadapi kenyataan pahit dari tempat yang tak kenal ampun ini. Dia tahu bahwa satu kesalahan lagi bisa menjadi akhir dari segalanya. Luigi, raksasa periang dengan tawa menggelegar yang menyembunyikan ketakutan yang mendalam, mendambakan kesempatan untuk membuktikan nilainya. Dia adalah pria yang selalu berusaha untuk membuat orang lain tertawa, meskipun hatinya sendiri penuh dengan kesedihan. Dia bermimpi untuk melarikan diri dari kungkungan kota ini yang menyesakkan dan membuat namanya terkenal. Setiap malam dia membayangkan kehidupan yang lebih baik, jauh dari tempat ini. Tawanya adalah topeng, menyembunyikan keputusasaan yang menggerogoti dirinya. Dia tahu bahwa jika dia berhenti tertawa, dia akan hancur.
Dan kemudian ada Bimba, yang termuda dari kelompok itu. Optimisme mudanya perlahan memudar di bawah sinar matahari yang tak henti-hentinya. Dia adalah pemuda yang datang ke kota ini dengan mimpi besar dan harapan yang tinggi. Dia baru di kota itu. Mimpinya masih belum ternoda oleh kenyataan pahit dari situasi mereka. Namun setiap hari yang berlalu, dia mulai menyadari bahwa mimpi-mimpinya mungkin tidak akan pernah terwujud. Tetapi semakin lama dia tinggal, semakin dia merasakan semangatnya mulai retak di bawah tekanan. Dia mulai merasakan beban dari harapan yang tidak realistis dan kenyataan yang keras. Keempat pria ini disatukan oleh takdir dan keadaan, terikat oleh rasa putus asa yang sama. Mereka adalah saudara dalam penderitaan, masing-masing berjuang untuk bertahan hidup di dunia yang tidak adil. Mereka semua hidup dengan waktu yang dipinjam, hidup mereka berantakan karena pilihan yang buruk dan kesempatan yang terlewatkan. Setiap hari adalah perjuangan untuk menemukan makna dan tujuan. Kota itu punya cara untuk melucuti ilusi, mengungkap kerapuhan yang tersembunyi di baliknya. Di sini, di tempat yang keras ini, mereka menemukan kebenaran tentang diri mereka sendiri dan satu sama lain. Kabar menyebar melalui panas yang menyesakkan seperti api. Di tengah terik matahari yang membakar, desas-desus mulai beredar, menyebar dari mulut ke mulut dengan cepat. Sebuah sumur minyak ratusan mil jauhnya telah meletus dalam kobaran api yang mengamuk. Ledakan itu begitu dahsyat sehingga mengguncang tanah di sekitarnya, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Api terlihat bermil-mil jauhnya, menjilati langit. Sebuah bukti yang menakutkan dari kekuatan alam yang merusak. Asap hitam tebal membumbung tinggi, menutupi langit dengan selimut kegelapan. Perusahaan minyak yang putus asa untuk mengatasi bencana tersebut menawarkan proposal yang berbahaya, uang tebusan besar bagi siapa saja yang bersedia mengangkut nitrogliserin ke neraka tersebut. Mereka tahu bahwa hanya orang-orang yang sangat putus asa yang akan menerima tantangan ini. Tugas itu adalah bunuh diri, tiket sekali jalan menuju kematian. Setiap langkah di jalan itu bisa menjadi yang terakhir, setiap getaran bisa memicu ledakan. Jalan itu berbahaya, jalan berliku-liku yang dipahat di sisi pegunungan, penuh dengan lubang dan rawan longsor. Setiap tikungan menyembunyikan bahaya baru, setiap meter adalah ujian keberanian. Nitrogliserin mudah menguap dan tidak dapat diprediksi adalah bom waktu yang terus berdetak, siap meledak dengan sedikit saja guncangan. Setiap gerakan harus dihitung dengan hati-hati. Setiap keputusan bisa berarti hidup atau mati. Orang-orang di kota itu yang dikeraskan oleh keputusasaan tidak melihat kematian, tetapi peluang. Mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, meskipun penuh dengan risiko. Janji kekayaan, betapapun singkatnya, adalah lagu siren, memikat mereka menuju neraka. Mereka tahu bahwa keberhasilan akan mengubah hidup mereka selamanya. Itu adalah kesempatan untuk membebaskan diri dari belenggu kemiskinan, pertaruhan yang bersedia mereka ambil. Mereka bermimpi tentang kehidupan yang lebih baik, jauh dari kesulitan yang mereka hadapi setiap hari. Udara berderak dengan energi gugup saat orang-orang berkumpul, wajah mereka dipenuhi campuran ketakutan dan antisipasi. Mereka tahu bahwa keputusan ini bisa menjadi akhir dari segalanya, atau awal dari sesuatu yang baru. Potensi hadiah lebih besar daripada risikonya, dan mereka bersedia menari dengan kematian untuk kesempatan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Mereka mempersiapkan diri, mengetahui bahwa setiap detik bisa menjadi yang terakhir. Neraka itu memanggil, menjanjikan keselamatan dan kehancuran. Api yang mengamuk adalah pengingat bahaya yang mereka hadapi, tetapi juga janji akan kebebasan dan kekayaan yang menunggu di sisi lain. Bagian 4, ekspres nitrogliserin, bom waktu yang terus berdetak. 2 truk peninggalan usang dari masa lalu dipilih untuk perjalanan berbahaya ini. Muatan mereka tabung-tabung yang diisi dengan nitrogliserin yang mematikan. Setiap tonjolan di jalan adalah katalis potensial untuk bencana. Udara terasa berat dengan bau bahan bakar diesel dan ketakutan. Mario wajahnya seperti topeng tekad yang muram mengambil kemudi truk pertama. Tangannya yang kapalan dan kuat mencangkram setir dengan tenang. Di sampingnya duduk Joe, wajahnya pucat, matanya melebar karena takut. Setiap guncangan, setiap belokan mengirimkan getaran ke tulang punggungnya. Luigi, keceriaannya yang biasa digantikan dengan keheningan yang tabah, mengendarai truk kedua. Bimba, wajah mudanya dipenuhi campuran kegembiraan dan ketakutan, duduk di sampingnya.
Beban tanggung jawab mereka menekan mereka, beban berat yang mereka pikul di setiap mil yang berlalu. Mesin-mesin itu meraung hidup, deru mereka bergema melalui lanskap yang sunyi. Truk-truk itu melaju ke depan, memulai perjalanan yang akan menguji batas keberanian mereka dan kekuatan tekad mereka. Ekspres nitrogliserin, bom waktu yang terus berdetak di atas roda, memulai perjalanan berbahayanya menuju neraka. Bagian 5. Jalan yang berbahaya. Setiap belokan adalah pertaruhan. Jalan itu meliuk-liuk mendaki gunung, pita tanah dan kerikil yang berbahaya menempel di lereng yang curam. Truk-truk itu, suspensi mereka mengerang di bawah beban kargo mereka yang mematikan. Maju selangkah demi selangkah, setiap belokan adalah pertaruhan. Setiap tonjolan adalah potensi bencana. Matahari memanggang tanpa ampun mengubah truk menjadi oven. Keringat bercucuran di wajah para pria, membuat mata mereka perih, mengaburkan penglihatan mereka. Udara semakin tipis, membuat mereka sulit bernapas. Penyakit ketinggian menambah lapisan ketidaknyamanan pada perjalanan mereka yang sudah berbahaya. Jalan itu dipenuhi dengan rintangan batu-batu yang jatuh, jembatan-jembatan yang hanyut, dan tikungan-tikungan tajam yang menguji batas kemampuan mengemudi mereka. Mereka bertemu dengan kendaraan lain. Para pengemudinya menatap mereka dengan campuran rasa ingin tahu dan ketakutan, memberi mereka jarak yang lebar. Truk-truk nitrogliserin itu adalah jebakan maut yang berjalan, dan semua orang tahu itu. Dengan setiap mil yang berlalu, ketegangan di dalam truk semakin tebal. Ancaman kematian yang terus-menerus, guncangan dan goncangan yang tak henti-hentinya, panas yang menyesakkan, semuanya menimbulkan korban. Orang-orang itu saraf mereka tegang, kesabaran mereka menipis, bersaing menyerang.